Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Dari Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, saya ucapkan salam merdeka belajar. Salam merdeka belajar Bapak Ibu. Salam merdeka belajar. Oke, luar biasa sekali hari ini Bapak Ibu sudah hadir di antara kita Bapak Ibu guru hebat yang penuh dengan inspirasi di Balai Guru Penggerak Maluku. Ini adalah podcast kali kedua yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Maluku yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Aduh, saya senang sekali nih. Perkenalkan dulu, nama saya Kak Julivan Wati Menah, Bapak Ibu. Saya hadir di sini untuk memfasilitasi Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di sini guna berbagi praktik baik dan cerita inspirasi mereka dalam mengembangkan pendidikan di Provinsi Maluku. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Selamat pagi. Ini ada Bapak Kepala Sekolah di sini nih. Pagi Ibu. Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Saya mau sapa satu-satu dulu nih para narasumber hebat kita. Yang pertama ada Ibu Susan dari SMA Negeri 9 Ambon. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu kalian. Apa Sehat? kabar? Kabar baik. Kabar baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat, banyak aktivitas, Semakin bergerak tentunya. semakin bergerak dan menggerakkan. Oke, di narasumber kedua kita ada Ibu Rita dari SMA Negeri Safiaris Ambon. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya? Kabar baik. Misalnya Ibu Rita warawiri kesana kemari ya, bergerak kesana kemari mengembangkan pendidikan di Provinsi Maluku. Dan tidak kalah yang paling ganteng hari ini hadir bersama-sama dengan kita Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri 3 Maluku Tengah. 34. Oh 34, sorry 34. Pak Nurdin, apa kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Selamat pagi teman-teman sekalian dan salam dan bahagia. Selamat melakukan aktivitas. Alhamdulillah sukses buat kita sekalian. Oke, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, di podcast kali ini ketiga narasumber hebat kita ini akan berbagi cerita inspiratif mereka. Kebetulan Bapak Ibu ini adalah produknya program guru penggerak di angkatan 1. Dan jangan kemana-mana Bapak Ibu, tetap jangan sampai skip ya, jangan sampai skip video ini karena akan banyak cerita inspirasi yang akan dibagikan oleh Bapak Ibu guru hebat sekalian di hari ini. Saya mau ke Ibu Rita dulu nih ya. Kebetulan nih saya suka ini ikut YouTube-nya Ibu nih ya. Ibu sendiri adalah lulusan dari program guru penggerak angkatan 1 bersama dengan Ibu Susan ya dan teman-teman yang lain di Kota Ambon dan di berbagai kabupaten di Provinsi Maluku. Gimana nih cerita Ibu setelah lulus dari guru penggerak nih Bu, dari program guru penggerak? Apa saja yang Ibu dapatkan? Terus apa Ibu sudah berbagi apa saja Bu di kalangan guru sendiri dan di siswa? Silakan Bu, diceritakan dulu. Oke, terima kasih Bu Kalen. Jadi sesudah mengikuti program guru penggerak, begitu banyak kegiatan yang sudah saya lakukan. Karena selama mengikuti program itu kan kita sudah dibekali dengan macam-macam kegiatan yang nantinya bisa kita lakukan di kelas. Jadi setelah selesai guru penggerak tetap bergerak sampai sekarang. Misalnya dalam kelas selalu ada saya buat inovasi-inovasi dan inovasi-inovasi itu semuanya tentunya berpulang kepada siswa. Tujuan saya murid dan murid. Oke, luar biasa. Jadi sudah mulai bergerak nih setelah lulus ya. Sudah banyak ide yang menarik-menarik di pikiran ya. Sudah. Jadi selain kegiatan untuk siswa juga untuk sekolah, banyak juga kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan komunitas praktisi. Karena kebetulan guru penggerak angkatan 1 Kota Ambon kita sudah membentuk sebuah komunitas dan kegiatan yang kita lakukan di situ juga sudah cukup banyak menjangkau ke teman-teman dan pada waktu itu kegiatannya dilakukan secara daring. Nah, selain di kegiatan komunitas praktisi itu, kita juga bergerak ke tempat-tempat yang jauh. Jadi tidak hanya di dalam Maluku saja, tapi juga dipercayakan untuk memberikan pelatihan-pelatihan sampai di Medan yang terakhir kemarin. Aduh, luar biasa sekali ya. Luar Nih, biasa. guru penggerak kita sudah mulai berjalan sampai di luar daerah Provinsi Maluku ini. Nih Bu Susan nih, saya mau ke Bu Susan dulu. Setelah lulus 9 bulan menjadi guru penggerak Bu, ya apa yang Ibu rasakan? Saya sangat bangga karena banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri saya, mindset saya, dan juga banyak perubahan yang juga saya lakukan untuk guru-guru maupun siswa di sekolah saya. Kami melakukan, kalau saya tergabung dalam guru penggerak bahasa Jerman. Nah, kami yang pertama itu melakukan
kegiatan webinar untuk webinar Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar untuk 3 provinsi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi di situ semua guru-guru sebanyak sekitar hampir 500 guru yang mengikuti pelatihan tentang Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar yang diberikan oleh salah satunya oleh saya karena saya sebagai ketuanya dari webinar tersebut. Kemudian ada lagi yang saya lakukan, yaitu saya memberikan materi untuk modul ajar Merdeka Belajar dan kepada seluruh guru yang ada di sekolah saya. Dan kebetulan saya memang setelah menjadi guru penggerak, setelah lulus, saya kemudian mengikuti seleksi fasilitator nasional dan alhamdulillah lulus dengan kualifikasi sangat baik. Jadi hal-hal baik banyak yang memang sudah saya lakukan. Kami berdiskusi banyak dalam workshop untuk kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri kepada guru-guru, sehingga sekarang sudah banyak dipraktekkan di sekolah saya dalam pembelajaran untuk dengan kurikulum Merdeka Belajar untuk mencapai profil pelajar Pancasila P5. Luar biasa nih Bu Susan ya. Jadi tidak pernah merasa puas nih dengan ilmu yang sudah didapatkan di PGP kemarin. Kemudian selesai dari PGP itu kemudian ikut lagi ya fasilitator ya. Lagi. Oke, luar biasa sekali ya. Sudah banyak hal yang sudah dibuat nih Bu Susan sama Ibu Rita ya. Jadi kemarin itu waktu di PGP kemarin, ini nih banyak Bapak Ibu guru yang penasaran, apalagi banyak sekolah yang saat ini sudah terdaftar jalur mandiri untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Kebetulan Ibu Rita sendiri kemarin sekolahnya ya angkatan 1 untuk program sekolah penggerak, dan pastinya sudah jalan nih kurikulum Merdekanya ya. Saya mau bertanya-tanya nih, banyak guru yang penasaran nih Bu. Sebagai seorang guru penggerak, pastinya kita diharuskan untuk mendesain sebuah pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, bukan begitu ya Bu ya? Ya, bagaimana nih langkah awal Ibu membuat sebuah proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu? Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya nyawanya kurikulum Merdeka, karena kita tahu bersama bahwa di kelas itu 30 siswa, berarti dengan 30 karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai guru kita harus bisa memenuhi kebutuhan yang banyak itu. Jadi dimulai dari apa? Kita mulai dari asesmen. Kalau misalnya kita ke dokter kan diagnostik ya. Kita kalau ke dokter, dokter nanya dulu sakit apa, di sebelah mana yang sakit. Nah kalau misalnya kita sebagai guru, kita juga sebenarnya sebagai dokter, kita diagnosis dulu, oh si ini sukanya jalan-jalan, si ini kalau di kelas senangnya pakai headset, si ini kok senangnya menggambar dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang salah, tapi kita sebagai guru harus bisa merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhannya tadi, yang senang dengar, yang senang lihat, dan itu dirancang harus mulai dari asesmen, diagnostik, non-kognitif. Nanti kalau kita sudah buat asesmennya, lalu datanya kan kita punya nih, setelah datanya ada, baru kita masuk ke diferensiasinya, bisa kita rancang. Nah dalam rancangan yang sudah pernah sekolah kami buat itu, diferensiasinya kan terbagi 3. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan juga ada diferensiasi produk. Nah untuk ketiganya ini juga nanti dipilah lagi, misalnya untuk diferensiasi konten berarti kan materinya yang kita buat agak berbeda, penyampaiannya agak berbeda. Jadi yang suka audiovisual ya mungkin kita buatkan video, kayak Pak Nurdin saya lihat suka sekali buat konten-konten video. Lalu yang suka membaca mungkin buatkan saja komik. Lalu yang suka mendengar bisa saja kita buatkan melalui podcast. Itu untuk diferensiasi kontennya. Lalu kalau untuk diferensiasi prosesnya, berarti proses di dalam kelas itulah yang kita buat berbeda. Jadi LKPD-nya kalau di sekolah kami tidak satu lagi, tidak satu untuk semua. Tapi karena ada beberapa beda-beda ya, jadi kelompok A di asesmen, oh kita kasih ini nih LKPD A, yang ini LKPD B, yang ini LKPD C. Pembelajarannya berlangsungnya sama-sama. Nah, di luar tuh kan banyak yang bingung, ini mau ngasih pembelajarannya gimana ketika anaknya berbeda. Nah, waktu kita lakukan itu ternyata kita sebagai guru tuh malah tidak capek. Kita santai karena mereka anak-anaknya belajar sesuai dengan gaya belajar mereka itu. Lalu yang ketiga kan diferensiasinya itu adalah diferensiasi produk.
diferensiasi produk. Siswa yang senang gambar ya dia buatlah materinya, kesimpulannya tentang gambar gitu kan. Yang senang podcast atau yang senang mendengar ya dia buat. Yang senang infografis dan poster silahkan kita buatkan. Jadi mereka punya produk satu kali pertemuan di sekolah penggerak itu sangat banyak dan Berbeda-beda ya? Beda-beda sesuai dengan karakteristiknya anak-anak. Ya, minat anak-anak kita Betul. juga. Dan penyusunan modul itu tidak bisa kita kumpul 1 tahun 1 kali. Kan biasa selama ini kan kita ngumpulnya udah 1 tahun Iya, kita benar, kumpul benar. berangkat gitu kan. Tidak Benar, bisa betul karena sekali. harus disusun. Nanti besok saya mau mengajar refleksi itu menjadi bagian yang penting di dalam modul yang kita buat. Setelah selesai mengajar kita refleksi dengan anak-anaknya. Gimana nih pembelajaran hari ini? Anak-anak mungkin bisa saja mengatakan, ngajar hari ini kurang enak. Berarti kan sebagai guru kita harus mendesain apa agar minggu depan itu pembelajaran kita menjadi menarik lagi. Jadi di guru penggerak saya sangat bersyukur sekali ada di guru penggerak, kita dikasih banyak sekali masukan-masukan, teori-teori yang memperkaya kita untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas dan yang berpihak kepada murid-murid. Nah ini nih yang paling penting ini. Luar biasa Itu ini yang nyawanya Manusin ya. kan, nyawanya. Iya benar sekali ya. Nyawa Jadi dari itu kan. selain jadi guru kita juga bisa seperti dokter nih yang Iya. mendiagnostik siswa kita apa kebutuhan belajarnya. Iya. Seperti itu ya Pak Nurdin ya. Karena sekarang ini guru-guru banyak LKPD-nya dibuat satu untuk semua. Iya benar ya. Nah ini yang jadi Ya, namanya? persoalannya Persoalan semua buat mau guru. disamakan sementara Terus tidak pernah ada belajar. lagi guru yang jarang-jarang refleksi. Ya padahal penting sekali Padahal refleksi penting itu ya Pak ya. sekali. Nah, ini. Oke, baik, luar biasa. Kalau pengalaman Ibu Susan menyusun asesmen diagnostik ini apa yang memudahkan Ibu pada saat penyusunan asesmen ini, Bu? Nah, yang pertama bahwa untuk pembelajaran berdiferensiasi itu memang harus dilakukan yang pertama adalah asesmen diagnostik, yaitu asesmen untuk mengukur kekuatan dan kelemahan dan juga kemampuan dasar dari peserta didik. Nah, ini terdiri dari asesmen kognitif dan non kognitif. Saya mengutip seorang pakar psikologi Jill yang menyatakan bahwa the central idea of human understanding and rationality are consequences competitive for the communicative action. Nah, dari sini dapat digarisbawahi bahwa untuk mengukur pengetahuan kognitif itu harus berdasarkan derajat pemahaman. Ya, jadi kita harus memahami, harus melakukan pemetaan karakteristik berdasarkan kebutuhan belajar masing-masing individu atau masing-masing peserta didik. Nah, kalau saya ketika saya melakukan asesmen ini bisa dilakukan dengan cara kita membuat pertanyaan kuis ataupun kuesioner sekitar 10 pertanyaan sudah boleh ya, dan ditunjang juga oleh pengamatan. Kita melakukan pengamatan di kelas sesuai untuk siswa kita, kemudian dengan asesmen ada pertanyaan-pertanyaan tertulis ataupun bisa diberikan secara kuis lisan. Nah, misalnya kalau untuk non kognitif ini saya menanyakan, kalau yang kemarin itu saya sempat waktu kita masih pembelajaran daring itu saya menyampaikan kepada siswa, menanyakan ya, salah satunya adalah apa kesulitan kamu ketika kamu dalam pembelajaran daring. Kemudian apakah keterlibatan orang tua kamu membantu kamu di rumah selama proses belajar dari rumah? Ada tugas yang sulit atau tidak? Ya, itu adalah contoh-contoh untuk asesmen non kognitif. Sedangkan kalau kognitif berarti meliputi pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, yang pertama itu sebelum kita merumuskan asesmen kognitif, kita harus memperhatikan setiap guru ya, tiap guru mapel, karena ini nanti beda-beda ya tiap mapel. Jadi ini lebih ke karena kognitif dia lebih mengarah ke setiap mata pelajaran masing-masing. Jadi yang pertama harus ditentukan topiknya sesuai dengan topik yang akan diajarkan. Kalau saya karena kebetulan guru bahasa Jerman ya Ibu kalian. Jadi yang saya lakukan adalah untuk kognitif misalnya ya, dapatkah Anda ini untuk kelas 10 jenjang fase E. Jadi apakah kalian dapat memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman
selanjutnya saya akan masuk dengan materi perkenalan itu sendiri, sehingga kalau misalnya mereka bisa, ya mereka ada skor yang ditentukan untuk pemetaan itu. Jadi lebih ke topik materi yang kita akan ajarkan, karena memang di kelas 10 itu untuk bahasa Jerman adalah sebenarnya ada materi globalnya, tapi kalau dispesifikkan itu adalah materi tentang perkenalan, itu yang pertama jati diri, identitas diri masing-masing. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Kemudian setelah dilakukan pemetaan 2 minggu itu biasanya di awal semester ya Ibu kalian. Jadi kita lakukan pemetaan di awal semester paling minimal 2 minggu sebelum pembelajaran. Oke. Kemudian masih asesmen. Ya, Lanjut dengan saya penasaran nih, maksudnya ketika siswa kita diberikan asesmen, responnya seperti apa nih Bu? Malah mereka senang. Senang, karena asesmen ini juga perlu kita ketahui ya, sebagai guru, sebagai pendidik, asesmen ini untuk memetakan profil siswa. Profil yang mana? Ini ada 3 profil, Bapak Ibu, ada 3 profil siswa, yaitu siswa yang kinestetik, siswa yang auditory, maupun siswa yang visual. Nah, untuk membelajarkan sesuatu kepada peserta didik kita itu kita harus memperhatikan 4 poin penting, yaitu mulai dari profil, kesiapan siswa, minat, dan gaya belajar siswa. Jadi sehingga pada saat kita sudah melakukan pemetaan ini berdasarkan kebutuhan karakteristik mereka masing-masing, maka pembelajaran akan terjadi itu sangat menyenangkan. Ketika kita masuk dengan proses berdiferensiasi, kita sudah bisa menentukan konten yang tepat, kemudian prosesnya bagaimana jalannya pembelajaran tersebut, pemilihan tema yang tepat, kemudian sampai kepada produk. Dan kepada produk pun ini, kalau saya memang menyesuaikan dengan pemetaan tadi. Jadi saya sudah membagi kelompok. Jadi lewat pemetaan itu saya sudah tahu bahwa yang ini yang siswa yang kekuatannya lebih, dia akan sinergi dengan kolaborasi dengan siswa yang kekuatannya lemah. Jadi saya melakukan itu dalam pembelajaran saya, sudah dikelompokkan ataupun di semacam partner kerja dalam kelas. Kemudian mereka juga yang menentukan, saya menyodorkan ini tugas yang ini pada saat kerja di kelas, mau dalam bentuk video pembelajaran, ataupun mau dalam bentuk auditorium, ataupun mau dalam bentuk visual, misalnya visual, sekreatif mungkin lah bagaimana mereka mau melakukannya. Jadi mereka rata-rata itu sangat menyenangkan ketika direfleksi terakhir. Aduh Bu, sangat menyenangkan, sampai jam istirahat mereka tidak mau keluar. Jadi asik ya? Jadi asik. Minat dan bakat mereka langsung tersurat. Apa yang hobinya bikin puisi, bisa produknya dalam puisi. Apa yang suka nyanyi, siapa yang suka nyanyi, bisa produknya dalam bentuk. Jadi istilahnya tidak ada nih semua guru yang bilang sebentar mesti kumpul makalah. Sebentar, jadi itu kan satu produk tuh Nurdin ya. Ini masing-masing produk yang dihasilkan juga beda-beda ya, sesuai dengan minat dan bakat, sesuai dengan karakteristik siswa itu sendiri. Akibatnya mereka punya karya-karya tertentu gitu kan. Oke. Saya mau ke Bapak Kepala Sekolah dulu nih, Pak Nurdin nih. Berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi yang harus disiapkan oleh guru-guru hebat kita, apa tantangan Bapak di sekolah Pak untuk menyiapkan guru-guru ini nih? Ini kan hal yang baru nih Pak. Apa tantangan Bapak memacu guru-guru di sekolah? Ayo nih, harus semua desain pembelajaran yang berdiferensiasi, karena kita harus menciptakan pembelajaran yang bermakna untuk siswa kita. Gimana nih Pak? Iya, begini. Alhamdulillah syukur di sekolah saya ada salah satu CGP ya yang baru angkatan 4, dan dia sudah punya komunitas di sekolah. CGP ini juga yang menjadi motor penggerak di sekolah untuk pembelajaran berdiferensiasi. Namun demikian, guru-guru yang lain pun mereka juga terinspirasi bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diferensiasi tadi, bagaimana memetakan kebutuhan murid dengan melalui asesmen yang walaupun sekolah penggerak harus menjalankan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, dan itu salah satu moto kami juga untuk sekolah, sehingga guru pun harus mau dan tidak mau harus melakukan kegiatan asesmen awal ya,
dalam pembelajaran juga bisa memetakan kebutuhan-kebutuhan murid yang walaupun mereka tidak ikut dalam program guru penggerak, tapi alhamdulillah syukur mereka bisa belajar mandiri dengan teman guru yang CGP tadi ya, yang bisa mengimbaskan sedikit ilmunya dalam kehidupan komunitas mereka, sehingga belum sempurna tapi sudah dimulai dengan memetakan. Akibatnya kemarin itu pada saat kegiatan akhir semester ganjil itu banyak sekali produk-produk siswa yang dihasilkan. Iya. Banyak sekali, ada yang podcast, ada yang Luar video, Bisa ada yang dipamerkan itu, Pak. udah pamerkan. Pameran. Malah saya punya satu konten YouTube juga terkait dengan produk-produk mereka ya. Ada yang mereka menggambar menggunakan Canva, ada yang melakukan kegiatan di dengan teman-temannya, lalu mereka videokan. Inilah hasil kegiatan mereka pada saat mereka belajar, dan itu sudah terkumpul rapi dengan produk atau hasil-hasil galeri siswa. Ini yang kami butuh dari teman-teman sekalian juga demikian, sehingga apa yang menjadi tolak ukur ya sebenarnya kepala sekolah yang punya kreatif seperti itu yang harus bisa mendobrak guru sehingga guru bisa melakukan itu dengan murid. Dan ini juga harus didukung juga dengan kemampuan guru dan kreativitas guru. Tanpa guru berkreativitas maka tidak akan mungkin jalan seperti itu. Tadi ya seperti Ibu tadi bilang tadi ini kan. Ini sementara disaksikan oleh kepala-kepala sekolah hebat Ya. kita nih. Kira-kira untuk mempersiapkan para guru kita dalam membuat sebuah pembelajaran berdiferensiasi ini, apa langkah-langkah strategis yang Bapak kepala sekolah lakukan nih? Ini pasti nih kepala sekolah menunggu. Ya, kalau langkah strategisnya itu kita kemarin awalnya saya menyampaikan dulu ya kepada guru-guru ini apa yang harus dibuat. Saya juga membuat asesmen juga sebenarnya kepada guru-guru, meminta mereka meminta masukan dari mereka yang tidak bisa, kemudian yang mau ke sini belum bisa di mana. Akibatnya saya membuat semacam in-house training di sekolah. Jadi buat IHT? Ya, itu dilakukan oleh sekolah, IHT biasa. sekolah. Kemudian dari IHT itu juga ya guru didampingi, pendampingan secara periodik, pendampingan secara individual ya terkait dengan apa yang harus dibuat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga mereka juga terinspirasi mau buat ini seperti apa. Dan kadang-kadang mereka juga membuat proses pembelajaran yang menyenangkan buat murid itu tidak lagi berbasis kelas gitu kan. Ada yang di luar kelas, ada yang sudah malah kemarin ada yang baru saya sampaikan Pak besok saya mau ke Istana Mini gitu ya. Ya silakan. Itulah tugas mereka untuk membawa siswa dengan pembelajaran yang menyenangkan, yang betul-betul siswa anggap itu bermain tapi penuh arti gitu kan. Iya, Nah betul. itu. Hasilnya Kemudian menghasilkan ya satu proyek juga kan. Jadi produk itu juga mereka dapatkan dari siswa, dan bukan saja ke sana untuk bermain belajar, tapi punya produk, punya hasil apa yang dikumpulkan, apa yang dapatkan, sehingga pada saat pertemuan berikutnya sudah direfleksi karya-karya tadi itu dapat dikumpulkan dalam satu bentuk file dan itu dipamerkan pada saat akhir kegiatan semester. Ini yang sangat Luar biasa sekali ya ini kepala sekolah ini ya. perubahannya. Kepala sekolah sudah menjadi motor penggerak juga di sekolah di mana Bapak Alhamdulillah bertugas. syukur ya. Selain di Oke. sekolah juga saya juga sebagai motivator lah buat teman-teman Iya, yang luar lain biasa, kan. haruslah. Iya harus gitu ya. Jadi kepala sekolah bukan hanya di sekolah saja, teman-teman sekalian. Mari kita bergerak, tergerak dan menggerakkan. Itulah moto kami guru penggerak yang bisa tergerak tergerak dulu, terus kita bisa bergerak seperti Untuk dapat apa, dan menggerakkan kita orang bisa lain. menggerakkan orang lain. Itulah yang kita Oke, butuh. luar gitu ya. biasa. Nih, kembali ke Bu Susan sama Bu Rita nih. Banyak Bapak Ibu guru hebat di rumah sana yang penasaran nih. Kira-kira untuk pembelajaran berdiferensiasi ini model asesmen diagnostik sendiri yang Ibu lakukan seperti apa saja, Bu? Model-modelnya seperti apa? Mungkin dalam bentuk apa gitu? Boleh sharing? Oke. Untuk asesmen yang dilakukan untuk pembelajaran diferensiasi modelnya banyak. Jadi kalau kita lihat kemampuan sekolah, keadaan sekolah kita gimana. Kalau misalnya kita punya internetnya lancar, siswa kita memiliki gadget gitu ya, berarti oke, kita gunakan platform yang online. Misalnya boleh kita pakai Google Form gitu. Tapi
kan tidak semua sekolah Iya. punya fasilitas, difasilitasi oleh kepala sekolahnya atau oleh sekolahnya gitu kan. Jadi kalau misalnya bagaimana ketika saya pernah merasakan sudah siap dengan semua yang serba internet, tiba-tiba listrik mati, Nah, itu. tiba-tiba pulsa data tidak ada. Waktu itu kan pernah kita di Maluku nih sinyal hilang. Ya, Iya. jadinya, Tapi belajar kan kabelnya putus. ya kabelnya putus ya Bapak Kepala Sekolah kan tetap belajarnya mesti lanjut. Gimana caranya saya harus merancang sebuah asesmen dan asesmen itu bisa digunakan dalam pembelajaran diferensiasi. Jadi yang dilakukan macam-macam. Misalnya kita guru boleh dong kita mau mengetahui mereka senang tentang misalnya yang gaya belajar yang tadi disampaikan Ibu Susan itu tekniknya ada. Misalnya kalau semua anak-anak di kelas saya suka nanya, ikuti clue-nya, dikasih clue-nya dulu. Kasih clue kan ya Pak ya. Nih untuk Bapak Ibu guru bisa dengar nih. Clue-nya gini, ikuti apa yang saya lakukan. Jadi saya ulang dulu. Clue-nya ikuti apa yang saya lakukan. Jadi kalau Ibu bilang pegang kepala, berarti kalau saya pegang kepala berarti kalian semua pegang kepala. Jadi ketika di kelas lagi bikin pegang kepala, pegang telinga, mereka ngikutin terus gitu. Ketika saya bilang pegang pinggang, ada yang ngikutin begini, ada yang pegang pinggang. Nah dari situ kan, jadi yang sebelahnya bilang kamu salah, ibunya bilang begini gitu. Terus saya bilang dia tidak salah karena dia lebih ke mendengar. Jadi dia mendengar saja, oh pegang pinggang yang disuruhnya. Ketika tangan saya taruh di sini, anak yang visual dia akan ikut karena dia melihat sini. Jadi tekniknya itu salah satunya. Jadi ya tidak harus internet sih bukan segalanya, tapi internet memang menunjang untuk itu. Cuman kendalanya ya untuk inovasi. Kendalanya ya itu tadi, kalau ketika tidak ada internet istilahnya bilang tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya, jadi salah satunya itu. Atau kita bisa buat kertas saja, anak-anaknya disuruh nulis. Kalian kalau gambarkan perasaan kalian hari ini misalnya, kan kita nggak bisa masuk ya Pak ya di kelas langsung ngajar gitu kan. Kita siapkan dulu anak-anaknya happy dulu, senang dulu, baru bisa kita ngajar. Ayo gambar, nanti mereka gambar. Ada yang mukanya senyum, berarti emojinya kan gini. Tapi ada yang gini, mulutnya ngambek. Coba diangkat. Ketika diangkat kertasnya saya bisa tahu, oh si ini lagi bete, si ini lagi ini, itu kan bisa dikumpulkan dulu. Yuk kita ngapain dulu gitu. Mungkin ice breaking dulu di kelas ya. Semakin cair dulu seneng dulu anaknya, karena kalau udah seneng kita kimia ya Ibu kalian ya. Iya betul. Mata pelajaran yang kalau dengar kimia tuh kayaknya udah bete saja ngapain. Apalagi kalau jam terakhir. Iya betul sekali. Udah jadi banyak cara kita untuk membuat asesmen. Jadi ya macam-macam. Kadang juga karena hasil asesmen saya ke siswa, mereka bilang, "Ibu, kami ini senangnya game. Kami senangnya teknologi." Lah, generasi Z yang saya ajar senangnya game dan teknologi, sedangkan saya ini produk masa lalu. Nah, harus belajar, Pak. Harus Jadi di-upgrade juga betul. Karena siswanya bilang begitu, saya bilang, "Aduh, saya ini nggak punya kemampuan di bidang game. Teknologi saya nggak bisa, tapi siswa saya butuh. Iya betul. Bagaimana memenuhi kebutuhan mereka? Ya udah, saya harus belajar. Guru penggerak kan kita nggak bisa diam gitu, nggak bisa kan ya. Harus mikir gitu. Aduh, saya mau buat apa sekarang? Ya udah, saya belajar. Segala macam aplikasi yang ada di YouTube udah saya jabanin deh. Cobain satu-satu diterapkan. Oh ini ternyata nggak cocok. Oh ini jadi tahu sendiri ininya kelemahan dari aplikasi-aplikasi yang ada. Kan sebenarnya aplikasi tidak ada satupun yang sangat sempurna. Belajar dulu baru Betul. mengajar kan. Nah, Makanya itu. dicoba dulu, ketika sudah Dicoba jadi dulu. jadinya malah enak kan anaknya gitu. Oke, baik, luar biasa, semakin seru nih percakapan kita nih. Saya mau tanya dari Bu Susan dulu nih ya. Banyak guru yang pingin sekali mendesain pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas Bu, tapi belum kesampaian nih karena banyak yang bilang ini kan desain RPP-nya gimana nih? Apa bedanya dengan RPP yang kemarin di KTSP gitu. Banyak yang punya pertanyaan seperti itu tuh Bu. Gimana? Ibu dari bikin RPP-nya ada kesulitan tidak untuk RPP berdiferensiasi ini? Kebetulan karena saya seorang penggerak, jadi sudah banyak dilatih ketika kami mengikuti pendidikan guru penggerak selama 9 bulan, tidak ada kesulitan kalau bagi saya. Tapi justru tantangan terbesar ketika saya memberikan materi bagaimana membuat modul ajar dalam kurikulum Merdeka Belajar kepada guru-guru. Waduh, kadang saya sudah menjelaskan 3 kali,
tidak mengerti juga. Ya akhirnya karena itu tadi ya, karena karena ada gitu kan. ya, ada sebagian menjadi hambatan. Itu peluang. ada sebagian guru itu produk masa lalu yang masih dalam proses untuk berkreatif dan berinovasi. Nah, saya kembali lagi menjelaskan bahwa ini poin-poinnya seperti ini. Kalau dulu kita kenal dalam K13 itu adalah RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Tapi ketika kita masuk dengan kurikulum mereka belajar yang sekarang, ya itu sudah namanya berbeda, meskipun itu tetap sama ya. Jadi sekarang sudah namanya adalah modul ajar. Kemudian ada 10 item, misalnya 10 unsur dalam struktur modul ajar itu sendiri, mulai dari elemen itu terdiri dari apa-apa, misalnya elemen terdiri dari apa ya, keterampilan, kompetensi, pengetahuan. Di situ saya jelaskan per item satu-satu. Kemudian capaian pembelajaran, saya juga menjelaskan bahwa capaian pembelajaran ini sudah memang tercantum dalam keputusan BSKAP nomor 003 tahun 2022, karena ini selaras dengan Permendikbud nomor 56/M/2022 tentang kurikulum Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu mengambil dari BSKP tersebut, kemudian mencantumkan, kemudian membuat analisis capaian pembelajaran, kemudian membuat tujuan pembelajaran yang mungkin dalam ketika masih RPP itu namanya tujuan pembelajaran, tapi ketika indikator ketika sudah di modul ajar itu sudah namanya adalah tujuan pembelajaran. Kemudian ada ATP atau alur tujuan pembelajaran, tinggal memindahkan dari tujuan pembelajaran ke alur tujuan pembelajaran, dan ini mesti guru merumuskan sendiri berdasarkan bahan ajar dan tema yang akan diajarkan nanti. Sesuai dengan karakteristik masing-masing juga ya, masing-masing. Dan kemudian satu mungkin yang ada tambahan ya Ibu kalian ya, Bapak Ibu di rumah. Satu tambahan yang saya lihat ada penambahan penting yang tidak ada di kurikulum K13 itu adalah dimensi Pancasila. Oh iya, profil belajar Pancasilanya ya, yang ada yang dikuatkan di kurikulum ini, benar. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kemudian kreatif dan mandiri. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, berpikir gotong kritis, royong, kemudian kreatif dan mandiri. Ya, luar biasa sekali ya. Itu yang dan itu harus ada pada modul ajar. Iya, yang harus dimiliki siswa kita ya, Pak ya. Atau kalau sekarang ini ada pada RPP harus dimasukkan 1 atau 2, gitu kan? 2 dimensi yang harus dikuatkan. Ya, tergantung dari tema atau materi yang kita ajarkan. Unsur mana yang ciri mana yang lebih mengena terkait pembelajaran tersebut. Jadi kesimpulannya tidak ada yang sulit ya Bu ya. Tidak ada yang sulit sama ajar sekali. Ini ya. Yang penting kita mau mengembangkan diri. Jadi yang tantangan yang tadi Pak Nurdin bilang itu bisa dirubah menjadi peluang ya. Bukan hambatan ya, jadi bukan hambatan. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Susan ya. Jadi tidak ada yang sulit nih ya. Tidak ada sama sekali, mudah jika kita mau berinovasi, kita mau yang penting guru harus kreatif ya, dan semangat untuk menggerakkan orang lain juga. Oke. Walaupun walaupun produk produknya lama, tapi kemasannya boleh lama gitu kan, tapi tetap maju ke depan, menyesuaikan dengan generasi luar biasa sekali. Oke, silakan ini Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara sementara menyaksikan podcast kita ini, silakan Bapak Ibu menyemangati guru-guru kita ini untuk terus upgrade ya, mengupgrade diri untuk mengembangkan pendidikan kita di Indonesia, khususnya semua demi kemajuan siswa-siswa kita ke depan. Silakan Bu Susan. Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, mari kita bergerak dan menggerakkan orang lain dengan menciptakan sesuatu yang kreatif dan merdeka mengajar, dan juga menerapkan merdeka belajar untuk anak-anak didik kita, peserta didik kita. Ayo semangat, pasti bisa. Luar biasa. Saya jadi bersemangat ya, Ibu, kita silakan Bu.
Oke Bapak Ibu guru hebat yang ada di luar sana yang sedang menyaksikan acara podcast ini, saya mau menyampaikan himbauan dari Dirjen GTK kita Bapak Iwan Syahrir bahwa kita sebagai guru harus selalu melakukan perubahan, dan perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal yang kecil, dan dimulai dari sekarang. Selamat berubah. Oke, silakan Pak Kepala Sekolah. Oke, baik, saya ya dari Banda Nera untuk Indonesia. Marilah kita bergerak. Sudah tergerak, bergerak dan menggerakkan, kemudian jadilah air yang selalu menyebarkan manfaatnya buat orang banyak. Salam Merdeka Belajar untuk kita semua. Perubahan itu perlu. Demikian. Oke, terima kasih Bapak Ibu narasumber yang sudah berkenan hadir di studio Balai Guru Penggerak Maluku. Kita tunggu lagi kedatangan Bapak Ibu di lain waktu bila ada kesempatan. Dan untuk Bapak Ibu guru hebat di Provinsi Maluku, kita tunggu kedatangannya di Balai Guru Penggerak Maluku untuk berbagi cerita inspiratif Anda sekalian. Saya Kak Juli Fatimena, salam Merdeka Belajar. Salam. Oke, terima kasih semua. Oke, terima